kaum muslimin memberikan satu dakwah. Dakwahnya apa? Dakwahnya bagaimana kita mengajak mereka kembali ke jalan Islam. Bagaimana caranya? Maka kita ambil yaitu Quran surah Ali Imran ayat yang ke-18, ke-19 dan ayat ke-20. Surah Ali Imran ayat yang ke-18, 19 dan ayat ke-20. Ini surat ayat yang kita akan pelajari pada malam hari ini, bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan kepada kita untuk mendakwakan Islam ini dengan benar. Jadi jangan sembarangan kita mendakwakan Islam. Jangan menjadikan bahwa arahan Allah ini membuat orang takut. Tetapi sebenarnya beginilah cara Allah memperkenalkan agamanya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat itu dimulai dengan syahidallah. Allah sendiri telah bersaksi annahu la ilaha illahu. Sesungguhnya kata Allah, kata Allah bersaksi, dia bersaksi, Allah bersaksi, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Siapa itu? Allah Subhanahu. Ini Allah sendiri yang menurunkan kitabnya, kemudian memberitahu kepada nabinya dan memberitahu kepada seluruh manusia, syahidallah annahu la ilaha illahu. Dia, Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia. Berarti kita di dunia ini hanya mentuhankan Allah saja sebagai ilah kita, sebagai Rabb kita. Jadi tidak ada ilah kecuali Dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sendiri yang menyaksikan, Allah yang memberikan kesaksian. Ya, Dia memberikan tahu bahwa saya ini, kata Allah, sebagai la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Juga demikian al-malaika, malaikat-malaikat pun demikian. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Malaikat-malaikatnya juga memberikan satu kesaksian la ilaha illallah. Ya. Jadi dari sini kita ambil ayat ini. Pertama, Al-Imran ayat ke-18. Syahidallah. Syahidallah, Allah bersaksi. Apa saksian? Allah menyatakan annahu la ilaha illa, la ilaha illahu. Ini persaksiannya. Ya, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Hanya Dia sendiri yang raja di raja, maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan, hanya satu-satu. Untuk dunia ini hanya satu-satunya Dia. Ini siapa yang membuat satu kesaksian? Allah sendiri. Di samping itu bukan Allah saja, kata Allah wal malaikatu. Malaikat juga memberikan kesaksian la ilaha illallah. Bukan malaikat saja, wa ulul ilmi, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti.
qaiman bil qisti. Ulul ilmi qaiman bil qisti artinya para ulama. Para ulama yang masih istiqomah di dalam kebenaran, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran. Mereka juga menyatakan la ilaha illahu, la ilaha illahu. Ya, mereka menyatakan tidak ada Tuhan juga selain Dia. Ya. Jadi di sini ada yang bersaksi Allah sendiri memberikan satu pengetahuan kepada kita manusia bahwa Allah menyatakan saya menyaksikan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia. Malaikat pun demikian. Orang-orang yang berilmu di dalam menegakkan kebenaran juga menyatakan la ilaha illahu. Jadi kalau ulama yang tidak benar, maka kadang-kadang dia berpaling dari tauhidullah. Jadi tugas kita pertama kali adalah ulama yang menegakkan kebenaran. Nah, ini sebagai ulama yang menegakkan kebenaran, yang dijunjung tinggi adalah kalimat tauhid, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ini yang kita junjung tinggi. Ya. La ilaha illahu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Apa yang mereka kuatkan? La ilaha illallah. Itu dia kalimatnya. Ya. La ilaha illallah wal azizul hakim. Azizul hakim. Ini yang diutamakan oleh mereka, para malaikat, para orang yang berilmu, yaitu ulama yang menegakkan kebenaran, yang dia hanya la ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi kalau kita menuntut ilmu ingin menjadi seorang yang qaiman bil qisti, yang kita tegakkan adalah kalimat tauhid. La ilaha illa huwal azizul hakim. Ini kalimat yang kita tegakkan, yaitu Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hakim, maha bijaksana. Jadi kalau kita sudah menolong agama Allah, itu berarti Allah akan menolong kita. Nah, di suasana kita sekarang ini luar biasa. Ya. Kadang-kadang yang kita terjebak ke dalam pola-pola permainan-permainan itu menyebabkan kita nanti lupa dengan ketauhidan yang sebenarnya. Apa yang harus kita perjuangkan? Yaitu tegaknya Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah. Mengapa di dalam surah Al-Imran ayat 18 ini Allah utarakan masalah tauhid? Karena Allah menekankan pada dirinya sendiri, memberitahu, menginformasikan kepada kita. Juga malaikat Allah juga menekankan kalimat ini. Juga orang-orang yang ulama-ulama yang berpegang teguh pada kebenaran juga menekankan kalimat la ilaha illallah azizul hakim. Kalimat ini yang kita tegakkan. Ini pola dakwah di dalam Islam. Nah, setelah Allah memberitahu bahwa tauhid itu hanya miliknya saja. Kemudian Allah menginformasikan dalam ayat Ali Imran ayat yang selanjutnya. Ayat berapa? 19 ya. Apa itu kalimatnya? Inna dina indallahil Islam.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Ya, inilah yang dikatakan dengan agama yang harus kita perjuangkan. Karena tidak ada lagi selain Islam itu sebagai agama Allah. Tidak diakui Allah. Syariatnya juga Allah yang ngatur. Bukan kita yang ngatur, bukan semau kita. Tetapi dalam syariatnya juga Islam itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dina indallahi al-Islam. Jadi Al-Imran ayat 18 itu menunjukkan kepada tauhidullah untuk penekanan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, mengakui Allah saja. Malaikat pun demikian, orang ulama-ulama tertentu juga la ilaha illa huwal azizul hakim. Kemudian yang kedua, Allah menekankan sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kalau kita kembali kepada Islam berarti kita yang diridhoi Allah. Yang pertama, inna annahu la ilaha illahu. Yang kedua, inna dina indallahi Islam. Nah, setelah Islam datang, sebelumnya datang yaitu nabi-nabi seperti Musa, Isa dan seterusnya. Itu Allah juga memberikan suatu kitab kepada mereka untuk memberitahu, menginformasikan kepada kaumnya. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ya. Semuanya itu diturunkan untuk memberi keterangan kepada kaum. Nah, setelah yang terakhirnya Allah turunkan al-Islam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Al-Quran sebagai panduan daripada Islam itu, maka orang-orang yang dahulu yang telah didatangkan kitab, yang mereka melakukan aktivitas dulu, kemudian mereka berselisih. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah mereka berselisih yang telah didatangkan kitab-kitab kepada mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba min ba'di ja'ahumul ilmu. Setelah datang Al-Quran, setelah datang ketauhidan kepada Allah, menjelaskan kembali setelah mereka melenceng daripada ajarannya. Ja'ahumul ilmu, setelah datang ilmu yaitu Al-Quran dan nabinya, maka mereka berselisih. Baghyan bainahum. Baghyan bainahum karena dengki, karena iri. Karena iri dengan Nabi kita Muhammad SAW didatangkan Allah dengan Al-Quran, mukjizat yang terbesar. Sampai saat ini mukjizat itu kadang-kadang kita sudah lesu dengannya, dengan Al-Quran ini. Karena kita banyak tinggalkan Al-Quran, ya. Kadang-kadang kita tak peduli ya Al-Quran. Hidup tuh hanya sekedar hidup. Yang penting kau bisa cari, yang penting kau bisa makan, yang penting ini hidup cuma begitu. Padahal tidak. Di dalam Al-Quran itu sudah menyatakan kehidupan seorang Muslim yang abadi itu di situ dan mengikuti nabinya. Dua hal. Nah, mereka berselisih karena apa? Karena benci, karena dengki. Mereka menyelisih Islam karena mereka dengki, karena mereka iri dan lain sebagainya, tidak senang dengan Nabi kita Muhammad SAW yang diturunkan Allah Al-Quran. Dan Rasulullah kemudian menjalankan Al-Quran itu secara utuh, dari bagaimana bertauhid, bagaimana melaksanakan syahadatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji, bagaimana muamalah, sampai ke bab jihad. Semuanya itu adalah perjalanan Al-Quran yang Rasulullah perintahkan untuk menjalankannya. Lengkap dan sudah lengkap, sudah sempurna. Akan tetapi setelah Rasulullah melaksanakan itu, mereka yang dahulunya orang-orang yang sudah didatangkan Alkitab tidak senang karena Muhammad bukan dari kalangan mereka. Maka mereka benci, mereka menyelisih. Itu yang pertama. Jadi yang menyelisih Islam itu yang pertama,
orang-orang yang dahulunya menganggap bahwa kami ini yang lebih utama dibandingkan Muhammad SAW dan para sahabat. Yang kedua yaitu al-ummiyyin, ummiyun. Jadi di situ ada kalimat utul kitab, kemudian yang kedua al-ummiyun. Ayat yang keberapa? Al-Imran yang ke-20. Coba apa ya? Al-Imran ayat 20 dimulai dengan kalimat apa? Apa Pak? Al-Imran ayat 20. Hah? Coba bacakan. Ada? Coba. Apa itu? Wa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Inilah yang namanya dakwah. Jadi yang ke-20 ini harus kita lakukan. Bagaimana kita mendakwakan mereka, orang-orang yang ummiyun, setelah ada kalimat ummiyun. Ya, wa makhtalafal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana kita terhadap orang-orang utul kitab dan ummiyun. Orang ummiyun ini selain utul kitab. Quraisy itu ummiyun. Orang nggak ngerti apa-apa tapi dia menjalankan kehidupannya sebasi. Sebasi itu gimana bahasa kamu menurut kita? Hantam promo, terapas vaksin. Oh, dia tidak pakai agama. Kalau orang dulu zaman Quraisy, zaman jahiliyah. Siapa yang kuat, dialah yang megang. Yang lalu ditindas habis. Rasulullah SAW mendakwahkan di zaman Quraisy itu, yang sudah hancur-hancurannya, kehancurannya itu lebih parah dari sekarang ini. Nah, sekarang ini begitu parah. Zaman Quraisy dulu, tidak parah, hancur betul-betul. Nah, maka Rasulullah mendakwahkan Islam ini, mengajak mereka, ayo kita kembali kepada Islam. Ya, fa in aslamu faqad taqaw. Maka apabila kalau kalian masuk Islam, maka kalian akan mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, apabila kalian berbalik, fa innallaha sari'ul hisab. Nah, kalau kalian masuk ke dalam Islam, ikut Islam, kalian dapat petunjuk. Jadi sekarang ini kita mengembalikan lagi ke dalam Islam, kejayaan Islam. Artinya syariat-syariat Islam itu kita bangkitkan. Kalau kita kembali kepada syariat Islam, maka kita akan mendapat petunjuk. Tapi kalau kita berbalik, maka kita Allah itu syariul hisab, sangat cepat perhitungannya. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita itu, jangan sampai kita berbalik dari Islam. Sedikit berbalik, tercatat. Sedikit berbalik, tercatat. Ya. Nah, bagaimana cara menghadapi mereka yang tidak senang dengan hujah Islam, dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW? Fa in hajjuka, itu kalimat. Apabila mereka menentangmu, memberikan hujah kepadamu. Karena di Islam kita, ini Al-Quran ini hadisnya. Nah, cara beramal Rasulullah, adakah pemerintah? Ada dalilnya? Ini dalilnya. Kemudian ada orang yang berhujah kepada engkau yang Muhammad, dan yakin kepada engkau. Ya, mana? Bagaimana antum? Sikap antum bagaimana cara menyikapi dakwah ini? Antum berdakwah nih, kan? Dakwah menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah Nabi SAW yang benar. Tak tahu ada yang menyangka. Gimana tuh? Ini kita diskusi. Antum menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi SAW yang sahih. Kemudian ada orang yang senang. Wa in hajjuka, apabila ada orang yang berhujah kepada
menyebarkan Al-Quran, sudah susah payah menyebarkan hadis. Hadis masalah sholat begini, masalah zikir begini, masalah puasa begini, masalah zakat, infak begini. Al-Quran kemudian antum sebarkan begini loh, ude-udenya, undang-undang Islamnya. Tak tahu ada orang datang menentang, menyangkal. Pak Inha juga, bagaimana sekarang antum? Antum masih ngerti nih? Apa antum lawan? Sabar. Apa lagi? Coba cari. Sabar. Apa lagi? Coba lagi. Coba deh. Ada di situlah jawaban. 20. 20. Apa jawabannya? Fakul, katakan. Aslamtu. Aku cuma pasrah kepada Allah. Jadi nggak usah kita nak lawan dia, ini tempatnya tidak usah. Ini yang aku sampaikan tuh. Jadi kalau nggak ikut monggo, nggak ikut pun silakan. Tapi inilah yang datangnya dari Roh, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'ani. Maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada dia, jangan kau tentangi dia, jangan kau balas dia, cuma kau katakan kepadanya, aku hanya pasrah kepada Allah saja. Aslamtu wajhi lillah. Aku cuma masrahkan diriku, wajahku ini hanya kepada Allah saja. Begitu juga orang-orang yang mengikutiku, wa manittaba'an. Jadi kalau antum ingin jadi tabi'nya Rasulullah SAW, kalau para sahabat sudah lewat, para tabi sudah lewat, tabi sekarang ini antum sebagai warasatul nabi, ya, penerus nabi, antum sudah menyampaikan, ya, ada orang yang berhujah, wah gini. Apa yang antum katakan? Aku hanya pasrah kepada Allah. Aku hanya pasrah kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Rasul. Wanita, ya. Dan tahu apa imbauannya? Wa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau kalian ingin kembali kepada Islam, maka kalian akan mendapat petunjuk. Kalau kalian berpaling daripada Islam, apa akhirnya? Fa innallaha sari'ul hisab. Jadi cukup bagi kita itu hanya mengatakan itu saja. Fa alaikal balagh. Hanya kalian itu menyampaikan saja. Tidak usah kalian tentang. Kalian cuma menyampaikan saja. Ustaz, kamu itu begini-gini, Ustaz begini. Ya, saya cuma menyampaikan saja. Ini hadis yang sahih, ini ayat-ayat Al-Quran, ini hadis-hadis yang sahih. Ini saya cuma pasrah kepada Allah saja, yang telah menyampaikan syariatnya, yang menyampaikan hadisnya. Sudah, saya cuma tawakal kepada Allah. Paham tidak maksudnya? Maksudnya kita lawan. Kalau mereka tidak menghantam kita, maksudnya gitu. Kalau menghantam baru namanya jihad. Itu bab jihad nanti, bab terakhir. Jadi kalau kita cuma tugas kita tabligh, sampaikan aja tabligh, sampaikan. Tapi yang kita sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan menurut kata kita. Kalau menurutku sebenarnya macam ini Islam, itu tidak boleh, karena tidak ada perintah, tidak ada dasar. Ya, kita ini memang dihadapi dengan yang macam ini loh. Kita dihadapi dengan hal-hal yang seperti ini. Kadang-kadang kita tidak punya ilmu untuk menyampaikan ujung-ujung. Kalau menurutku sih tidak dan karena ngamalkan gini, tidak masalah ada. Jangan macam-macam. Syariat Islam saja. Jangan kita tidak dan kalau kita ngamalkan gini dan ini baik, ini kan bagus ya, jangan macam-macam. Tidak ada dasarnya. Tapi kalau antum sudah menyampaikan dasarnya, kemudian ada yang berdebat, ada yang tidak senang, katakan kepadanya, aku cuma pasrah. Aslamtu wajhiya lillah wa manittaba'ani. Itu yang diberitakan Allah kepada nabinya, juga kepada para pengikutnya. Kalau mereka ada
berdebat mendebatimu, kau sudah menyampaikan. Misalnya ada orang mengatakan, Ustaz, kalau sudah kematian itu kita melakukan kumpul-kumpul, kemudian baca ini, kan? Cuma itu Ustaz. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam tidak diperintahkan. Kalau sudah diperintahkan, saya lakukan. Kan begitu fokusnya. Kalau ada dalilnya, kita lakukan. Kalau tidak ada dalilnya, aslamtu wajhiya lillah wa man ittaba'. Katakan itu. Aku cuma pasrah kepada Allah dan orang-orang yang mengikutinya juga demikian. Hanya pasrah. Ini yang kamu lakukan seperti ini. Jadi yang kita nambah-nambah kalau menurutku si cek HP aja itu kan namanya bagus cek, macam-macam. Setiap perkataan kita itu akan dihisab. Fa innallaha sari'ul hisab. Jadi kalau dalam Islam kita banyak menyimpang, fa in tawallaw, nah itu ya. Kalau kita menyimpang dari Islam, walaupun kata kita bagus, kita tidak tahu ilmunya. Jadi makanya prinsip dakwah Islam itu bil ilmi, dengan ilmu. Harus tahu Al-Qur'annya, harus tahu hadisnya. Jangan kita nyampaikan nak kata kita hawa nafsu itu tidak PHP, tidak cek. Baik, dan bilang tidak PHP akan dipertanggungjawabkan. Apa perintahnya dalam Al-Quran yang sering dibaca para khatib? Apa Pak? Yang diperintahkan di dalam Islam yang sering dibaca para khatib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Itu kalimat Al-Qur'an yang sangat luar biasa yang sering diucapkan oleh Rasulullah ketika beliau melakukan kajian. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah ini, katakan perkataan yang benar. Perkataan yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu kalau ingin menyampaikan nasihat, jangan sampai melenceng daripada Al-Quran dan Sunnah. Katakan yang benar itu. Jadi kalau kita memberi fatwa kepada orang lain atau nasihat kepada orang lain ternyata tidak menggunakan kaulan sadidah, maka kita akan bertanggung jawab terhadap kesalahan orang semua. Makanya hati-hati, berfatwa hati-hati. Kalau berfatwa juga tidak benar, kita akan bertanggung jawab kepada seluruh yang kita fatwakan. Kaulan sadidah di situ. Ya contoh kayak kita sekarang ini kan, hati-hati berfatwa sholat berjamaah itu harus safnya jarak-jarak kan, 1 meter, 1,5 meter, alasannya corona. Sedangkan mereka di luar masjid itu kadang-kadang berkejimpitan. Nah, ini suatu masalah yang terus hati-hati berfatwa. Biar tidak dengar kajiannya. Ya. Nah ini juga harus hati-hati. Jadi nggak boleh sembarangan berfatwa itu tanpa kita mengindahkan akidah. Akidah Islam itu tauhid, la ilaha illallah. Kalau kita sudah menanamkan akidah yang benar, Allah akan turun tangan untuk menjaga kita. Itu ingat. Contohnya seperti kita membangunkan masjid, dan Allah sudah, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ahsanul bilad indallah masajiduha, dalam riwayat Muslim. Sebaik-baik dunia ini atau negeri ini, sebaik-baik negeri ini di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Berarti masjid itu paling tinggi apa paling bawah? Paling baik apa paling buruk? Paling baik. Wa abduha, dan seburuk-buruk tempat adalah aswaquha, pasar-pasarnya. Jangan dibalik. Di pasar orang rupi kurang aja, nanti di masjid disuruh jangan ada orang. Nah, kan gitu kan terbalik sebenarnya kan. Padahal dalam fatwanya adalah tidak demikian. Sebaik-baik tempat di muka bumi di sisi Allah adalah masjid-masjidnya. Seburuk-buruknya adalah pasar.
Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban pun demikian, sebaik-baik wa khairul buqa al masajid wa khairul wa abghaduha aswaq, dan sejelek-jeleknya adalah pasar-pasarnya. Ini yang dibalik, yang di lockdown di masjid, yang di pasar dibuka. Ini kebalik. Seharusnya di pasar ini yang di masjid itu dibuka supaya orang berdoa mendekatkan diri kepada Allah, segala musibah itu akan dihilangkan. Dan kita menghadap Allah kan kita tidak ngomong sama kawan kita. Ketika imam takbir, Allahu Akbar, semua takbir Allah. Berbicara dengan Allah. Jadi cek, tapi kamu aja. Malam nih, mana kita mancing Allah. Mau berdosa. Dapatkan sholat kita berdialog dengan Allah supaya setan tidak masuk. Semuanya itu sudah dijaga oleh Allah. Jangan khawatir, karena la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah ini tauhid namanya. Jadi dalam syariat Allah itu jangan sekali-kali kita rubah syariat, kecuali yang dilarang Allah lewat Rasulnya. Misalnya, hujan lebat sekali, tidak bisa kita di masjid, sholat di rumah, jangan ke masjid. Gempa, tidak bisa keluar rumah, tidak bisa dia rumah di luar rumah, bukan di masjid. Gempa, ikutin beliau, bisa kita keluar rumah, sholat di rumah. Karena kita tidak bisa menuju ke masjid, sakit parah. Sakit, jangan sholat di masjid. Karena kamu tidak bisa berangkat ke masjid, karena kau sakit, pergilah ke rumah sakit sana. Jangan pergi ke masjid, berobat, gitu kan? Nah, ini syariat. Tapi kita kalau masih menduga-duga, macam mana selidik, beda dia mati karena corona. Yang mati bukan karena corona, tapi karena penyakit yang menyertai corona. Tidak apa-apa kalau Indonesia ini, kena matahari bocor 3 jam mati virusnya. Apalagi berjemur di kredit buah sawit berhari-hari. Orang-orang yang terhitung kan. Di corona mati orang terhitung kan. Jadi inilah lain. Jadi Allah itu sudah memberikan satu syariat yang sangat luar biasa, dan beruntunglah kita orang-orang yang beriman tentang agama ini. Jadi cara mendakwahkan Islam itu, pertama kita nak yakin tentang tauhidullah. Jangan sampai kita berpaling dari tauhidullah. Yang kedua, dengan syariat-syariat Islam itu sudah Allah tandaskan bahwa Islam itu agama yang di sisinya jangan mencari syariat-syariat selain di luar Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam madina, dalam surah Al-Imran ayat 85 kalau tidak salah. Wa may yabtaghi ghairal